Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yuwani Eka Widyastuti, NIM 195231126, Sherly Amelia Putri, NIM 195231138, Iis Astri Rahayu, NIM 195231139, Fani Damayanti, NIM 195231140, Yohanita Della Arswinda, NIM 195231141, Anisha Nuraini, NIM 195231142, Lydia Zahra Wibowo, NIM 195231143. Di sini kami akan membahas sedikit terkait instalasi Sykeisha dan mengenalkan fitur-fitur yang ada di dalam Sykeisha. Bagaimana sih cara menginstal Sykeisha? Untuk mengetahui cara menginstal Sykeisha, langsung aja yuk simak video penjelasan dari kelompok kami. Untuk menginstal Sykeisha, yang pertama kita perlu menginstal Java JRE 6U14 Windows i586S. Habis itu kita buka downloadan tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Kita klik install, kemudian kita tunggu loadingnya selesai. Setelah itu kita download Sykeisha. Copy folder Sykeisha pada folder install ke sistem C. Namun sebelum memindahkan ke sistem C, kita akan mengubah Sykeisha menjadi folder terlebih dahulu. Install MySQL Essential 5.0.51b Win32. Habis itu kita buka downloadan tadi. Setelah itu pilih next. Setelah itu pilih custom, klik next. Setelah itu pilih chunk. Setelah itu pilih sistem yang bernama Sykeisha. Setelah itu diklik OK. Selanjutnya diklik next. Selanjutnya install.
nanti akan muncul layar MySQL Enterprise. Kemudian klik next, setelah itu next lagi, setelah itu finish. Setelah finish nanti diklik lagi next, klik next, 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 next lagi, dan next lagi. Kemudian akan muncul layar pilihan modify security setting. Itu ada tulisan new root password. Itu passwordnya ditulis NK, itu hurufnya huruf kecil semua. Klik next. Setelah itu pilih execute. Setelah itu pilih finish. Kemudian cara yang ketiga, kita harus menginstal MySQL front stop. Di dalam buku panduan masih menggunakan MySQL versi lama, sedangkan di sini kami menggunakan MySQL versi terbaru. Setelah itu akan ada di layar general, itu ada pilihan name. Name itu kita kasih nama kita, misalkan Anisha Nuraini. Kemudian kita klik connection. Dalam connection itu ada beberapa pilihan server. Di situ server diisi localhost. Terus terus login. Login itu ada user dan password. Usernya root, ROOT, passwordnya NK, hurufnya kecil semua. Setelah itu akan muncul open session, dan itu udah ada nama kita yang kita tulis dari awal. Itu diklik open. Setelah itu klik localhost. Setelah itu pilih new, kemudian data si BMT, terus akan muncul general. Name itu diketik data CBT, karakter sel Latin 1, solution Latin 1, general CI. Setelah itu klik import. Dan kemudian diklik SQL file. Pilih folder Stein di dalam folder install. Nanti akan muncul layar import Stein. Setelah itu klik folder di dalam sistem C, cari yang bernama Cikesia, kemudian send ke desktop. Untuk membuka Cikesia sendiri, itu kita bisa menggunakan password admin 1 dan admin 1. Lanjut, kita akan login pada Cikesia dan tampilannya seperti ini. Setelah kita membahas tentang cara menginstal Cikesia, kita lanjut memperkenalkan fitur-fitur pada Cikesia. Yang pertama ada file, lalu lanjut pada fitur kasir. Terdapat transaksi tabungan. Jika kita klik maka akan tampilan seperti ini. Setelah itu ada transaksi angsuran, transaksi SIM berjangka, transaksi kas besar, transaksi kas lainnya, transaksi kolektif, display. Display ini terdapat mutasi kasir, buku simpanan, kartu angsuran, dan yang terakhir ada transaksi PPOB. Oke, kita lanjut ke bagian akunting. Di sini terdapat jurnal kas masuk.
Seperti ini tampilannya. Dan untuk jurnal kas keluar tampilannya sama. Ada juga jurnal pencarian pembiayaan, jurnal pencarian simpanan berjangka, jurnal umum, koreksi transaksi. Display di sini terdapat buku besar, mutasi perkiraan, rincian aktiva, rincian pasiva, rincian pendapatan, rincian biaya, arus kas bulanan, ring buyer deposito, display transaksi, dan ini semuanya ini terdapat di display. Dan yang terakhir ada update data. Fitur dalam manajemen. Yang pertama, opening system, menunjukkan kapan pembukaan sistem atau perusahaan itu dibuka. Yang kedua, display konsolidasi, terdiri dari buku besar konsolidasi. Buku besar konsolidasi menjelaskan tentang posisi dan hasil laporan keuangan untuk entitas pengendali. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang objektif dan sesuai dengan keseluruhan posisi dan aktivitas dari entitas pengendali tersebut. Aktiva konsolidasi, pasiva konsolidasi, pendapatan konsolidasi, biaya konsolidasi, rincian neraca konsolidasi. Rincian ini menunjukkan tentang kondisi keuangan gabungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Rincian rugi atau laba konsolidasi. Rincian ini menunjukkan kondisi keuangan yang bergabung antara induk dan anak perusahaan. Rugi laba konsolidasi dan neraca konsolidasi. Yang ketiga, perkiraan. Perkiraan ini digunakan untuk mencatat atau menggolongkan transaksi yang sejenis. Yang keempat, produk simpanan. Produk simpanan ini menunjukkan simpanan yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, produk simpan berjangka, menunjukkan bentuk simpanan dana yang dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Produk pembiayaan menggambarkan tentang produk penjaminan dagang jangka pendek untuk membantu perputaran modal. Yang ketujuh, daftar jurnal bulanan. Daftar jurnal bulanan berisikan jurnal yang digunakan untuk mencatat bagi segala jenis bukti kegiatan keuangan. Yang kedelapan, marketing. Digunakan untuk menghubungkan semua strategi marketing agar tujuan dan misi perusahaan tercapai. Yang kesembilan, wilayah pasar. Menggambarkan tentang letak dan tempat di mana pasar itu berada. Yang ke-10, tabel koneksi sistem. 11, user management. 12, restore data backup. 13, tabel pembagi hasil, menunjukkan tentang transaksi pendapatan yang diterima di muka. 14, tabel pembagian dibagi, menunjukkan jumlah produk atau transaksi yang ada dan transaksi yang termasuk dalam yang dibayar di muka. 15, otorisasi. 16, perhitungan basil. 17, transfer basil. 18, tutup buku. Tutup buku ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan di bagian keuangan untuk menutup pelaporan di akhir periode. Dan biasanya dilakukan 2 tahap, yaitu pada akhir bulan dan akhir tahun. Yang ke-19, konsolidasi. Terdiri dari
konsolidasi manual lengkap dengan database, dan konsolidasi tanpa database. 20 SHU menunjukkan pendapatan anggota yang diperoleh dalam 1 tahun. Salah satu fitur yang terdapat dalam Shikeiza yaitu database, yang dapat digunakan untuk melihat anggota atau calon, simpanan, simpanan berjangka, dan pembiayaan. Dalam anggota atau calon, memuat biodata nasabah mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, kewarganegaraan, agama, pendidikan, nama orang tua, pendapatan, dan lain-lain. Biodata ini dapat berubah seiring dengan pembaruan yang dilakukan. Selanjutnya, juga terdapat fitur display yang memuat tentang display anggaran, pencarian data, display simpanan, simpanan berjangka, dan pembiayaan. Display simpanan memuat beberapa hal di antaranya mutasi per rekening, simpanan per produk, simpanan per MKT, daftar basil atau zakat, daftar blok simpanan, pembukuan rekening sampai dengan pencarian data. Untuk display simpanan berjangka, memuat mutasi per rekening, simpanan berjangka per produk, simpanan berjangka per MKT, daftar pembukaan rekening, daftar basil atau zakat, deposito jatuh tempo, dan deposito jatuh tempo basil. Sedangkan dalam display pembiayaan memuat tentang riwayat pembiayaan, mutasi rekening pembiayaan, pembiayaan per produk, per MKT, dan pembiayaan baru. Juga terdapat display pembiayaan baru atau MKT, dan display piutang angsuran kurang. Selain itu juga memuat tentang target angsuran, daftar agunan, laporan kolektibilitas, print akad, dan cari data. Fitur selanjutnya yang terdapat dalam Shikeiza yaitu backup, yang di dalamnya memuat tentang backup data dan ganti password. Menu backup sangat penting digunakan untuk menjaga data-data yang telah terdaftar agar tidak hilang. Dan yang terakhir, ada fitur help, memuat tentang about, aktivasi konvensi, dan aktivasi sistem. Fitur ini berguna untuk membantu memahami aplikasi Shikeiza dan mengatasi masalah-masalah yang dapat muncul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.